Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian, konon katanya hari ini JDID angkat kaki ya di Indonesia ya. Kita cek dulu beritanya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita tahu ya. Bener apa enggak nih ya JDID. Oke, 31 Maret CNN 2023 ya, tutup ya. Sahabat-sahabat sekalian, itu berita dari CNN ya, sebagai pengamat daripada bisnis marketplace ini sangat layak lah dikatakan bahwa JDID itu memang akan bangkrut lah, atau tidak mampu menutupi biaya operasionalnya yang ada di Indonesia ya. Kita tahu ya, pemain lama itu ada Elevenia, KNK, ya taruh aja. Ada Shopee, ada Blibli, ada Lazada, ada Tokped ya. Yuk, dan kita tahu bahwa JDID ini sebenarnya cukup lama ya. Dia kalau Anda bermain di MP atau belanja di MP itu tahun-tahun 2018 ya. 2018 itu mereka mengusung barang-barang original, yang apabila nggak original mereka berani untuk feedback ya. Tetapi terakhir ya, banyak juga ya mereka membuka pasar kayak pakaian juga masuk, kayak fashion juga masuk dan sebagainya, sehingga persaingannya juga mereka bikin terbuka ya. Saya rasa sebagai pemain atau praktisi ya, kalau Anda daftar di JDID itu cukup rumit dulunya ya, cukup rumit, dan dia juga mencoba untuk memonopoli pengiriman. Nah, itu kesalahan dia sebenarnya. Jadi seharusnya manajemen JDID itu konsultan sama saya dulu lah ya, dulunya ya. Jadi seharusnya sama seperti Lazada ya. Jadi dulu itu dia cuma memakai jasa kirim dia. Kita tahu bahwa jasa kirim mereka itu juga sangat terbatas ya. Harusnya dia menggandeng jasa-jasa kirim yang lain. Jadi nafsu untuk menguasai pasar itu yang mengakibatkan JDID itu akhirnya gugur dalam pertarungan ini ya. Seharusnya kan dia membuka untuk JNE, JNT, Shopee itu kan maju karena dia ditun oleh JNT dulunya ya, walaupun pada akhirnya dia ditinggalkan sekarang kita lihat ya. Tapi intinya bahwa daftar seller susah, pengiriman monopoli ya, sehingga dan juga IT-nya juga agak terbelakang lah kalau kita lihat. Itulah yang membuat JDID sulit untuk bersaing di, ya taruh aja dah ya. Ya taruh aja ya. Bisa kan? Ya bisa taruh aja. Jadi JDID itu seperti begitu sahabat-sahabat sekalian. Oke, akhir kata ya, di dunia marketplace ini memang cukup berat ya, persaingannya. Yuk lanjut dah ya, persaingannya, karena kita tahu bahwa Tokped juga akhirnya kan juga bagaimana dia bertahan hidup, dia harus mendekat dengan kekuasaan ya. Sedangkan Shopee dia harus membakar uang. TikTok yang baru juga harus membuat kelebihannya di live streaming. Lazada juga udah mulai goyang ya, karena arogansi dia ya. Akhirnya sekarang mulai mencoba membuka diri ya, kita lihat ya. Dan kita akan lihat ya di tahun-tahun berikutnya yang keadaan krisis ini di dunia ini akan banyak berguguran juga perusahaan-perusahaan ya, dengan valuasi triliunan. Itu sangat gampang ya, Tanihub dan sebagainya itu. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ya,
manajemen ini harus pinter-pinter lah melihat keadaan, ya, melihat persaingan-persaingan, dan saya rasa pada akhirnya ya akan terjadi suatu akuisisi ya dari perusahaan-perusahaan yang kuat atau perusahaan-perusahaan baru yang memang pada akhirnya akan terjadi monopoli atau duopoli di dalam marketplace ini, dan itu sangat wajar. Itu prediksi saya. Akhir kata ya, Elevenia kita lihat juga udah mulai KO ya. Saya nggak baca berita resminya ya, tapi udah mulai ditinggalkan. JDID ya, GNK juga bagaimana nasibnya ya. Zilingo juga ya udah gitu-gitu aja ya. Ya, banyaklah startup yang kalau di bawah kecil-kecil itu juga udah banyak TKO. Akhir kata ya, wabillahi taufik walhidayah, selalu ya Kaizen melakukan perubahan ya, membaca data dari bawah ya, dan tentu juga pada akhirnya ini kan perusahaan-perusahaan ini kan berhubungan juga dengan kekuasaan, berhubungan juga dengan kapitalis, dan mereka juga harus mendekati dua tersebut. Apabila penguasa merasa tidak diuntungkan dan kapitalis merasa dirugikan, maka saat itulah akan tamat nasib Anda. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.